Maria dalam menghadapi rencana Allah yang begitu mengagumkan itu. Meskipun tidak masuk akal dan belum pernah terjadi dalam sejarah keselamatan Allah, namun Maria menerima. Penjelasan Gabriel membuat Maria yakin dan percaya untuk menerima kehendak dan rencana Allah itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 20 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, Santa Perawan Maria telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu berkat kuasa Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan Maria yang menaati kehendak-Mu dengan setia dan rendah hati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, betapa mengagumkan hidup yang dijalani Maria, seorang perempuan muda.
Sebagai manusia biasa, ia dipilih Allah untuk menjadi ibu juru selamat manusia. Sungguh, merupakan suatu anugerah yang besar bagi Maria, karena rencana Allah itu diwujudkan melalui dia. Respon yang Maria alami pun tentunya menjadi teladan bagi kita. Ia tidak ragu-ragu menerima janji itu. Hal ini merupakan suatu penyerahan total, walaupun ada risiko yang harus dihadapi sebagai seorang perempuan muda yang mengandung sebelum menikah. Maria bersikap demikian karena begitu banyak hal-hal besar yang ia alami. Pertama, bertemu dengan malaikat Gabriel. Ini bukanlah kejadian yang biasa dialami oleh seorang Yahudi, apalagi seorang perempuan. Yang kedua, mendengar berita yang disampaikan Gabriel bahwa ia akan mengandung. Maka pertanyaan spontan Maria kepada malaikat itu menunjukkan keterkejutannya karena dirinya dikatakan akan mengandung sebelum menikah dan belum hidup berumah tangga atau belum hidup serumah dengan Yusuf tunangannya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, penginjil Lukas mengajak kita untuk merenungkan sikap Maria dalam menghadapi rencana Allah yang begitu mengagumkan itu. Meskipun tidak masuk akal dan belum pernah terjadi dalam sejarah keselamatan Allah, namun Maria menerimanya. Penjelasan Gabriel membuat Maria yakin dan percaya untuk menerima kehendak dan rencana Allah itu. Kerelaannya untuk mempercayakan perjalanan hidup kepada rencana Allah tentunya menjadi teladan bagi kita semua. Percaya pada rencananya akan berbuah keselamatan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita belajar dari Bunda Maria yang menyerahkan seluruh hidupnya pada rencana Allah itu dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bapa yang Maha Kasih, jadikanlah hati kami seperti hati Bunda Maria yang senantiasa mempercayakan pada kehendak-Mu dan kerelaan diri untuk melaksanakannya. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Salam Maria, rahmat Tuhan
sertamu, Bunda Yesus Kristus. Doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami. Doakan putramu, Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.